Husqvarna. Sebagian dari kalian mungkin tahu brand yang satu ini hanya membuat motocross dan supermoto saja. Ya, karena memang ia terkenal membuat dan menjuarai berbagai ajang kejuaraan motocross. Namun dalam perjalanan sejarahnya, Husqvarna bahkan pernah mengikuti ajang balap MotoGP. Well, siapkan diri kalian, karena pelajaran sejarah akan kita mulai. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, bisa di-subscribe dulu ya. Jadi, awalnya Husqvarna tidak langsung membuat sepeda motor, namun merupakan sebuah perusahaan pembuat berbagai jenis senjata api yang bernama John Coupling Rifle Factory, yang didirikan oleh kerajaan Swedia di bawah naungan Raja Gustav Adolf II pada abad ke-16, tepatnya di tahun 1689. Di tahun 1757, perusahaan dipindahkan dari desa John Coupling ke desa Husqvarna, dan di tahun itu juga perusahaan tersebut akhirnya dimiliki oleh perorangan, yang artinya tidak lagi berada dalam naungan kerajaan Swedia, dan membuat namanya berubah menjadi Husqvarna Rifle Factory. Pada tahun 1867, perusahaan ini membuat pabrik baru. Mereka ingin masuk ke industri mesin dan mengawali bisnis pembuatan gergaji mesin. Namun karena produk itu kurang laku dan uang sudah dipakai jor-joran untuk investasi pembuatan pabrik baru, Husqvarna mengalami situasi keuangan yang sangat sulit kala itu. Di tengah situasi yang sulit ini, seorang bernama Wilhelm Tamm dinobatkan sebagai direktur baru perusahaan. Di bawah kepemimpinan Wilhelm, produksi difokuskan dalam pembuatan barang-barang yang laku kala itu, seperti kompor, alat-alat masak, senapan berburu, sepeda kayu, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Dengan naiknya penjualan, membuat pabrik semakin besar, dan sejalan dengan hal tersebut, membuat desa kecil Husqvarna berubah menjadi pusat perhatian, karena banyak masyarakat yang awalnya menjadi petani, mulai bekerja menjadi karyawan pabrik, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekolah, gereja, dan toko-toko mulai bermunculan, sehingga desa kecil Husqvarna menjelma menjadi sebuah kota yang berkembang. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1903, Wilhelm Tamm membawa gagasan untuk membuat sepeda motor pertamanya, yang diberi nama Husky. Namun di produk pertamanya, Husqvarna belum bisa membuat mesinnya sendiri, dan menggunakan mesin dari pabrikan lain, yang dipasangkan ke rangka sepeda buatan mereka. 15 tahun berlalu, akhirnya Husqvarna mulai berpikir untuk membuat mesinnya sendiri. Dan di tahun 1918, ia mulai melakukan riset untuk menciptakan mesin pertamanya. Setelah 2 tahun melakukan riset pembuatan mesin, pada tahun 1920, Husqvarna meresmikan pabrik terbaru mereka, yang juga bertepatan dengan peresmian mesin pertama buatan Husqvarna. Mesin tersebut memiliki kubikasi 550cc side valve 4 tak V-twin dengan kemiringan 50 derajat, yang dapat menghasilkan tenaga di angka 5 daya kuda. Seorang engineering muda dengan nama Gustav Gothe adalah seseorang di balik mesin tersebut. Nah, konsep mesinnya mungkin menyerupai mesin V-twin milik Harley Davidson. Dan kala itu motor ini dijual dengan harga $600. Motor ini sebetulnya lumayan laris di Swedia, namun jelas belum banyak orang yang tahu. Dan coba tebak, apakah marketing yang terbaik kala itu? Yes, bener banget, balapan. Pepatah mengatakan, race on Sunday and sale on Monday, atau balapan di hari Minggu dan jualan di hari Senin. Ini adalah hal yang lumrah. Bahkan menurut saya pribadi, ini cara marketing yang paling masuk akal. Orang pasti akan lebih menyukai sebuah brand yang lebih sering memenangkan kejuaraan. Di tahun 1930-an, Husqvarna mengikuti ajang balap Grand Prix Road Racing, kalau sekarang namanya MotoGP. Nah, Husqvarna turun di 2 kelas yang berbeda, yakni Junior GP dengan kubikasi 350cc dan Senior GP dengan kubikasi 500cc, dengan menggunakan
mesin prototipe V-twin 50 derajat yang dikerjakan oleh Volker Mannerstedt di tahun 1931. Perusahaan ini sepertinya nggak main-main, karena pada musim tahun 1931, tim Husqvarna mengalahkan tim Norton pada ajang balap Swedia GP dengan finish di urutan pertama dan kedua. Pabrikan Husqvarna masih terus ikut balapan dengan pembalap Stanley Wood dan Ernie Knott dengan menorehkan rekor kemenangan selama 4 tahun berturut-turut. Hingga akhirnya pabrikan Husqvarna keluar dari ajang balap Grand Prix di tahun 1935. Namun mereka masih membuat motor balap untuk dipakai oleh tim satelit. Setelah Perang Dunia Kedua usai, di tahun 1946, Charlie Heindel menjadi direktur utama Husqvarna. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan fokus untuk membuat sepeda motor dengan kapasitas mesin kecil, serta bobot yang ringan dengan konsep enduro dan scrambler. Maka terciptalah Husqvarna Silverpellen di tahun 1955 yang memiliki arti Silver Arrow atau anak panah dengan berwarna silver. Motor ini memiliki kapasitas mesin 175 cc 2 tak dengan 3 percepatan yang dapat menghasilkan tenaga di angka 9,5 daya kuda. Motor ini benar-benar bertenaga kala itu, dengan knalpot tinggi model scrambler, ditambah dengan bobot yang hanya 75 kg saja, membuat motor ini menjadi idola anak-anak muda kala itu. Nggak hanya sampai di sana, motor ini juga sering dipakai untuk mengikuti ajang balap motor cross. Di tahun 1962, Husqvarna berhenti memproduksi sepeda motor. Namun 3 tahun kemudian, mereka buka kembali. Dan kala itu mereka lebih fokus lagi untuk membuat motocross dan enduro. Sebuah perusahaan bernama Electrolux membeli Husqvarna di tahun 1977. Seluruh pembuatan dan perakitan motor dipindahkan ke Ondershog yang masih sama-sama di Swedia. Di bawah naungan kepemilikan baru, Husqvarna tidak merubah jalurnya dari motor dirt bike dengan memperkenalkan 3 motor trail terbarunya bergaya vintage khas era tahun 1970-an, yakni 125CR, 250CR, dan 360CR. Ketiga motor ini memiliki desain yang identik, dengan masih menggunakan dual shock di bagian belakang, knalpot tinggi ala scrambler, dan mesin 2 tak yang beringas. Produksi CR 2 tak masih menjadi penjualan utama Husqvarna hingga akhirnya di tahun 1983, Husqvarna memperkenalkan sebuah motor baru dengan mesin berkapasitas besar, yakni 500cc 4 tak. Seketika motor ini menjadi sebuah standar baru untuk kejuaraan motor cross saat itu. Dengan mesin besar yang bertenaga, namun memiliki bobot yang ringan, membuat motor ini sangat lincah dikendarai di medan apapun. Di tahun 1987, Electrolux menjual Husqvarna kepada sebuah pabrikan asal Italia, yaitu Cagiva, dan memindahkan pabriknya ke kota Varese di Italia. Dan beberapa tahun kemudian, menjadi bagian dari MV Agusta, karena Cagiva sendiri bergabung bersama MV Agusta. Nah, beberapa engineering Husqvarna kala itu tidak mau pindah ke Italia. Mereka memilih tetap tinggal di Swedia dan melanjutkan proyek mereka yang belum selesai dalam pengembangan sepeda motor. Dan setahun kemudian, di tahun 1988, akhirnya mereka mendaftarkan motor ciptaan mereka di bawah nama Husaberg. Pada tahun 2007, BMW Motorrad membeli Husqvarna dari Cagiva, namun pabriknya masih berada di Italia. Jadi sebenarnya, Husqvarna saat itu adalah sebuah pabrikan asal Swedia yang tinggal di Italia dan dimiliki oleh perusahaan asal Jerman. Nah,
Hasil dari campur tangan BMW ialah lahirnya sebuah naked bike dengan nama Husqvarna Nuda 900 dan Nuda 900R. Motor ini memiliki desain yang tajam, dengan perpaduan bodi ramping serta tinggi yang menyerupai motor cross. Yang diharapkan, motor ini memiliki karakteristik fun to ride. Mesin yang dipakai ialah mesin BMW F800 twin cylinder yang sudah dinaikkan kapasitasnya menjadi 900 cc, serta dengan beberapa penyesuaian komponen, sehingga membuat tenaga Nuda 900 menjadi 105 daya kuda, dengan torsi mencapai 100 Nm. Dengan bobot yang hanya 175 kg, motor ini sanggup digeber mencapai kecepatan 220 km per jam. Di tahun 2013, KTM membeli Husqvarna dari BMW, dan pabrik Husqvarna akhirnya berpindah ke kota Mattinghofen, Austria, asal KTM. Dan di waktu yang bersamaan, Husaberg bergabung kembali dengan Husqvarna, dan merek Husaberg pun tidak dipakai lagi. Di bawah naungan KTM, Husqvarna mencoba kembali masuk ke pasar street bike dengan memperkenalkan dua buah sepeda motor yang dibuat untuk pemula, dengan nama Fitvillain dan Svartvillain. Mereka menggunakan mesin yang sama, yakni single cylinder Dewa C 375cc Euro 5 dari KTM Duke 390, dengan tenaga di angka 44 daya kuda dengan torsi di angka 37 Nm. Motor ini memiliki top speed mencapai 167 km per jam. Loh, kok motor 400cc cuma bisa lari segitu? Nah, motor ini memang diciptakan bukan untuk top speed, namun mengutamakan torsi tinggi dengan akselerasi yang cukup fantastis di kelasnya. Perbedaan Fitvillain dan Svartvillain hanya terletak pada peruntukannya. Svartvillain memiliki gaya Neo Tracker, menggunakan stang tinggi, memiliki velg jari-jari, dan dilapisi oleh ban dual purpose. Sedangkan Fitvillain memiliki gaya Neo Cafe Racer dengan stang jepit dengan ban jalan raya. Tentunya perbedaan tersebut mempengaruhi posisi berkendaranya. Kedua motor ini menggunakan ban belakang dengan lebar 150/70 dan ban depan dengan lebar 110/70. Suspensi depannya sudah menggunakan upside down dengan merek WP dengan diameter 43 mm dan sudah menggunakan kaliper rem dengan merek Bebre. Nah, kalau bicara desain, kedua motor ini memiliki desain yang mengotak. Sudutnya sangat tegas dengan rangka tralis yang terekspos, menambah kesan sangar pada motor ini. Pada tahun 2018, Fitvillain dan Svartvillain 701 diperkenalkan. Kedua motor ini merupakan versi moge dari varian 401 cc-nya. Fitvillain dan Svartvillain 701 menggunakan mesin satu silinder dengan kapasitas 692 cc, memiliki tenaga di angka 75 daya kuda dengan torsi mencapai 72 Nm. Nah, suaranya kayak gini. Menggelegar khas satu silinder. Coba deh kalian bayangkan, kalian menaiki motor dengan mesin satu silinder, 700 cc, torsi 72 Nm, dengan berat yang hanya 170 kg saja. Sudah bisa dipastikan tubuh kalian akan bergetar kala diajak berakselerasi hingga mencapai top speed di angka 225 km per jam dalam waktu yang sangat singkat. Pada tahun 2020, Husqvarna mengikuti ajang balap Moto3. Di musim ini ia berhasil mendapatkan podium pertamanya di sirkuit Misano San Marino. Dan di tahun 2023, Husqvarna turun di dua kelas yang berbeda, yakni kelas Moto3 dan kelas Moto2, bersama tim Liqui Moly Husqvarna
Husqvarna. Memang tidak semua orang tahu brand ini, namun bagi pecinta balap motocross, motor ini adalah sebuah impian. Saat ini Husqvarna masih menjual produk mereka dari motocross hingga enduro. Well, penjelasan sejarah singkat Husqvarna dari masa ke masa saya akhiri sampai di sini. Like jika kalian suka dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.